Merdeka serta Kepala Departemen di lingkungan Selangga. Selamat pagi. Pertama-tama kita sampaikan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai pagi hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan sehingga bisa mengikuti rapat kerja pimpinan yang maraton sampai malam nanti. Mudah-mudahan apa yang kita hasilkan hari ini besok bisa memberikan dan kabupaten sinergi integritas sehingga semua kita bisa berjalan bersama beriringan sampai tujuan. Materi yang saya sampaikan ini tentang sinergi sama seperti yang disampaikan Pak Rektor. Beberapa hal terkait dengan sinergi bisa dilanjutkan. Bapak Ibu sekalian, dalam konteks makro di universitas telah kita ketahui bersama bahwa sesuai dengan DP Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, bahwa Universitas Erlangga sudah jelas-jelas ditetapkan sebagai PTNBH perguruan tinggi negeri Badan Hukum. Kalau saya salah nanti dibetulkan Pak Haji, tokoh PTNBH. Nah, dalam PTNBH itu di sana disampaikan ada 3 organ perumus kebijakan, organ kebijakan normatif dan organ penyelenggara universitas. 3 organ ini kelihatannya sendiri-sendiri. Ada yang bagian kebijakan umum, ada yang bagian normatif, ada yang penyelenggaraan. Tetapi dalam pelaksanaannya 3 organ ini haruslah sinergi, seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor dan tema kali ini. Sinergi dan integrasi itu mudah disampaikan, tapi nampaknya kita mengalami banyak halangan untuk bisa menjalankan. Kalau saya andaikan itu perumus kebijakan di rumah tangga tidak seperti bapak bagian mencari anggaran dana rencana kemari. Kemudian yang kedua, perumus kebijakan masjid itu ibunya yang larang ini larang itu, harus ini harus itu. Kemudian program penyelenggara universitas ini anaknya yang harus sekolah, yang harus masuk perguruan tinggi, harus berpendidikan. Nah, ketika anak beraktivitas untuk menjalankan pendidikan tinggi, ya kan kedua orang tuanya harus akur. Ya apa caranya didik anakku, coba caranya mengembangkan kompetensi anak. Jangan-jangan satu saat orang tuanya ini, bapaknya ini, lo itu butuh anakku, itu jadi rame itu nanti. Ya itu anaknya sopo tiba-tiba sudah gede, sudah masuk universitas, di tengah jalan tiba-tiba nggak ngakui bahwa itu adalah anaknya. Ini kan perhara di rumah tangga. Ini yang akan menyulitkan kita untuk melakukan sinergi. Kalau bapaknya bilang begitu, tentu saja yang tampil di depan pertama kali kan ibunya. Ya, oh bapak itu anakmu ya, yang selalu membela pertama kali kan ibu. Mengurus kurun dia untuk masa saya sekali. Ibu itu adalah pelindung bagi anak. Ibu adalah selalu dengan kasih sayangnya melindungi anak, bahwa anaknya harus sampai sekolah sampai selesai. Itu saya adilkan rumah tangga itu. Mudah-mudahan ini rumah tangga itu lurus terus tidak, tapi gejolak itu pasti ada, konflik itu pasti ada. Kalau rumah tangga ada konflik, itu namanya bukan rumah tangga. Nah, sama seperti kita, tetapi dalam konflik itu sekali lagi yang selalu jadi kunci bagi kita untuk selalu bisa menyelesaikan konflik dengan bagus adalah
konektivitas kita, komunikasi di antara kita, ada keterbukaan di antara kita, bahwa apa yang kita sampaikan adalah demi anak, demi universitas, demi kita bersama. Oke, lanjut. Nah, kalau dalam pelaksanaannya kemudian bisa dilakukan bahwa ketika unsur ini, kalau saya bilang ketika unsur antara organ perumus kebijakan, organ penyelenggara dan organ perumus kebijakan normatif, tiga-tiganya ini saling bekerja. Anak bagian sekolah, bapak bagian cari duitnya, ibu bagian atur rumah tangganya, semua berjalan sesuai dengan peran masing-masing. Kalau ketiga pihak ini berjalan sesuai peran masing-masing, maka di sanalah ada solid management, di sanalah ada integritas, di sanalah ada sinergi. Tetapi kalau masing-masing berbeda, jalannya itu berbeda, lanjutkan terus. Jadi solid managementnya tidak dapat karena masing-masing saling membunuh akhirnya. Lihat terus. Nah, ketiganya memang bekerja saling licip itu ketemu masing-masing licip di sini digerang oleh terus lanjut terus saja. Ini yang kita tidak inginkan. Solid management ini yang kita tidak inginkan. Ini solid management di mana kita tidak melakukan atau menjalani kerja sesuai dengan peran kita masing-masing. Tapi kalau yang ini adalah solid management yang kita lakukan, tidak seperti masing-masing merasa paling baik, mereka bekerja. Ini juga bekerja, tapi bekerjanya itu tidak dalam rangka untuk mensukseskan manajemen. Sama halnya di fakultas juga begitu kan. Ada pada 1, pada 2, pada 3, ada tingkat. Masing-masing bekerja, tapi jangan sampai bekerjanya itu adalah bekerja dalam rangka untuk menyakiti masing-masing, sehingga itu bukan politik. Itu yang dibuat disebut kolaboratif leadership. Kalau tadi Pak Rektor menyampaikan bahwa menyiapkan kepemimpinan memang sesuatu yang susah di tahun ini, apalagi ini adalah tahun politik. Kalau kata Pak Ibowo yang paham tahun politik atau enggak, ya Pak Ibowo sampai dikirim terus Pak Ibowo. Kita memang harus peka-peka terhadap kondisi lingkungan, kita harus awas terhadap lingkungan, dan saya sampaikan apapun perbedaan kita, apapun warna kulit kita, apapun kepala rambut kita, itu semua dalam rangka untuk mensukseskan soliditas manajemen ini, bukan untuk saling menyakiti. Lanjut. Nah, sehingga yang terjadi itu adalah masing-masing kita, masing-masing unsur itu menjalankan tupoksinya masing-masing sesuai dengan perannya. Yang bagian merumuskan, yang bagian menjalankan eksekusinya, yang bagian menjalankan eksekusinya, tidak saling membunuh satu sama lain. Lanjut. Sehingga kalau itu terjadi, kebijakan akademik yang ditetapkan oleh Senat dan yang akan dijalankan oleh Rektor dengan kebijakan strategi ini inline, nyambung, tidak masing-masing berjalan sendiri. Yang akademik melakukan A, yang strategi melakukan B, dan tidak inline. Di peraturan-peraturan Senat sudah dibuat ada beberapa kebijakan akademik, kemudian Rektor dalam menjalankan itu punya kebijakan strategi yang harus inline ini terjadi kalau ketiga pihak tadi sinergi satu sama lain menjadi satu. Lanjut. Sehingga apapun yang terjadi tadi Pak Rektor bilang, ini kita menghadapi sebuah kompleksitas zaman, sebuah tantangan ke depan, kita mau menghadapi keterbukaan. Tetap itu tidak akan kita bisa hadapi kalau kita ada koordinasi. Perubahan perundangan yang berlaku di negara kita itu kita tidak kalau kita tidak antisipasi, ya kompleks.
itu kita harus koordinasi supaya kita bisa dapat sinergi. Ada gambaran apa ini? Filmnya ya. Supaya kita bisa lihat. Suaranya mana suara? Suaranya. Sudah selesai filmnya. Pagi-pagi diajak nonton filmnya. Film ini menggambarkan bagaimana sinergi kebersamaan itu bisa mencapai hasil. Tapi di awal tadi bisa kita lihat bahwa ketika kita tidak satu paham dalam melewati jembatan transformasi tadi, ketika kita tidak satu paham, kita saling pukul satu sama lain jatuh. Kalau kita jatuh, yang untung tentunya pihak ketiga. Buaya-buaya di bawah itu sudah siap. Kalau di antara kita semua pimpinan universitas ini tidak solid, mulai dari direktur, senat sampai kepala departemen ke bawah, kita berlari terus, itu nanti yang untung bukan kita, yang untung pihak lain. Buaya-buaya di bawah itu sudah siap untuk menerkam kita. Tapi kalau kita saling sinergi, saling bahu membahu, satu kuncinya tadi, saling sinergi satu bahu membahu tadi adalah trust. Saya percaya Anda akan membawa saya sampai keselamatan. Kamu percaya saya akan bawa Anda selamat. Trust ini yang akan susah menumbuhkan di antara kita. Kalau di antara kita ada iri, dengki. Nah, kalau sudah ada itu memang manusiawi. Di mana-mana manusia di dunia ini selalu ada iri dengkinya, selalu ada. Tetapi kalau itu dibawa terus dalam kebersamaan, kita tidak akan bisa sampai pada soliditas kepemimpinan kita.
itu yang saya gambarkan dengan film ini. Mudah-mudahan ini juga menangkap maksud dari film ini, bahwa dalam tataran universitas, dalam tataran kepemimpinan dari atau soliditas sinergi antara unit yang ada, mulai dari pimpinan universitas sampai pada pimpinan departemen, tidak boleh ada satu sama lain saling mencintai. Itu nanti tidak akan tercapai selesai. Oke, lanjut. Nah, kembali ke materi ini. Nah, kalau kebijakan akademik yang sudah disampaikan, bahkan sudah dituliskan dalam peraturan Senat, dinyatakan di sana bahwa kurikulum kita dalam bisnis pendidikan kita dan penelitian dan pengabdian masyarakat itu harus berkualitas. Ini kan salah satunya tugasnya Bu Irman mau uji, sudah selesai ujian, bahwa kurikulum yang kita buat itu harus berkualitas, dan itu tidak dibuat satu untuk selamanya. Kalau memang ada perubahan-perubahan di masyarakat, ya boleh kita kemudian berubah, tetapi sampai pada kualitas sesuai dengan gambar di bawahnya itu, bahwa hasil dari kualitas ini tetap kita harus lakukan plan, do, check, evaluasi, kita betulkan, kita revisi lagi sampai menemukan kurikulum yang berkualitas. Demikian juga di penelitian dan pengabdian masyarakat, karena akan menyulitkan, akan jadi berita yang jelek kalau perlu saya silakan tentang pengabdian masyarakat itu terus. Tapi kalau saya tidak boleh kakaknya sudah KKP, kakaknya kemudian sampai pada membantu masyarakat, bahkan ada kejadian-kejadian Jakarta yang banjir, kemudian IKA dan UNER kemudian membangun membantu masyarakat, itu menunjukkan bahwa kita sudah menunjukkan kualitas kita, kepekaan terhadap lingkungan, kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat. Lanjut. Nah, untuk arah pengembangan penelitian, terus kita sudah paham bersama bahwa kekuatan kita di universitas ada 3 hal yang harus kita pegang terus dari sejak dulu sekarang, bahwa UNER ini kekuatannya dari health science, life science, dan social science. 3 kekuatan sains ini harus mendasari tentang penelitian-penelitian kita, baik itu di penelitian dasar, penelitian inovatif, maupun penelitian-penelitian terapan. Penelitian 3 ini harusnya mengarah kepada keunggulan universitas. Keunggulan universitas yang mana? Keunggulan universitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ditunjukkan. Jadi apa yang kita perbuat dengan keberhasilan kita kemarin menemukan flu, menemukan vaksin TB, menemukan vaksin malaria, menemukan banyak vaksin, itu dalam rangka adalah untuk menyambut kebutuhan masyarakat. Jadi arah kebijakannya adalah 3 penelitian ini harus sampai pada penelitian yang unggul, sampai pada menangkap kebutuhan masyarakat. Saya lihat Pak Bapak belum ada kabar lagi ya tentang KKP kuliahnya. Belum. Tinggal follow up boleh lagi. Ini penelitian yang sangat fundamental ya, bagi laki-laki mestinya. Ini bagi perempuan juga ya. Lanjut untuk demikian juga untuk penelitian untuk pengabdian masyarakat. Di pengabdian masyarakat harusnya tim yang terlibat di sana harus juga melakukan pengabdian yang inovatif, integratif, komprehensif dalam rangka pemberdayaan masyarakat kita, tentunya untuk menangkap kebutuhan nasional, kebutuhan internasional. Dan di sini peran universitas
pimpinan-pimpinan universitas perannya adalah mendukung, menstimulasi, memotivasi, bahkan mengarahkan agar apa yang dilakukan oleh teman-teman di fakultas, departemen di fakultas, semuanya itu dalam rangka menangkap kebutuhan nasional dan kebutuhan internasional. Nah, di slide terakhir ini kembali lagi ke tema kita bahwa sinergi itu adalah memainkan 3 peran yang ada di universitas, mulai dari atas sampai ke bawah secara bersama-sama dalam rangka memberikan riset eksekutif. Tapi tadi saya sudah sampaikan bahwa kunci untuk bisa itu adalah trust. Setelah trust, bagi saya adalah komunikasi. Trust dan komunikasi itu nanti pada akhirnya akan memberikan kontribusi masing-masing secara maksimal. Kita lihat film terakhirnya. Pesan saya terakhir tadi, giving is the best communication. Jadi kali ini kita 2 hari, bahkan sampai nanti kapanpun kita menjalankan manajemen universitas,